Halo kawan, jumpa lagi dengan Tora Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mata saya pedes. Saya harus pakai kacamata hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita langsung aja ya, kita gas, kita bahas ini polisi senior terbaik di tahun 2016 sampai 2024, yaitu polisi terbaik Aibtu Rudiana ya, yang dimana Aibtu Rudiana itu juga telah menciptakan, dalam video ini setelah menciptakan 3 DPO ya, dengan alasan DPO itu didapat dari keterangan para terpidana ya, dan dia meyakini dan DPO itu sama Rudiana dikasih nama Peggy Perong, Andi, Dani, satunya dikasih Dalijo apa siapa nggak tahu, atau Toro ya juga bisa gitu kan. Dan Aibtu Rudiana ini sampai otaknya beku ya, sampai mulutnya kaku, sampai burungnya juga mengkeret. Nah, itu mungkin juga nggak mau mengakui ya. Dia tidak mau mengakui bahwa telah menganiaya 8 terpidana ini. Tetap nggak ngaku ya. Tapi kita doakan semoga Rudiana panjang umur ya, biar umurnya bisa sampai 250 tahun, bisa menjadi fosil dan bisa menjadi jenglot, bisa menjadi Bathara Karang, biar dipuja-puja oleh para dukun aliran hitam. Oke, kita lanjut. Ada sebuah pihak di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Pak? Ya, kan di BAB dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Apa? Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca keterangan. Cuman yang saya tahu pada saat saya gali informasi dari mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan, di sini ya. Ini si Peggy alias Perong, satu lagi si Dani Andi sama Peggy Perong. Jadi coba sekedar menyebutkan nama dan alamat. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar reskrim, siapa itu? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aib, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat, jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Yeah. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Yeah. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Pak, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 menit kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya, sehingga dasar tersebut yang ini ibu-ibu yang gemol nih waktu muda ini mesti cantik nih ya, karena jujur ya. Ibu-ibu yang gemol dari LPSK ya, juga sudah menginterogasi dari 8 terpidana dan saksi-saksi yang lain, bahwa memang semua saksi itu ditanya atau diinterogasi secara terpisah dan masing-masing keterangannya itu berkesesuaian. Jadi bisa dikatakan kesaksian itu tak terbantahkan bahwa telah terjadi penganiayaan yang wajib disebut dengan penyiksaan di tahun 2016 itu. Penyiksaan hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan ya. Jadi tidak ada scientific crime investigation, tapi pengakuan yang didapat dari penyiksaan ini yang diomongkan dan sudah diteliti oleh ibu-ibu LPSK ini. Bu siapa namanya saya lupa, tepatnya Bu kawannya Bu Sri Pariyati itu loh, yang gemoy itu waktu mudanya pati cantik itu loh. Nah, oke, kita lanjut ya. Foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya di beberapa lapas di Bandung, di Jawa Barat. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi, bekas-bekas penyiksaan itu. Antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik, ditendang, dipukul dengan sepatu laras panjang gitu ya. Kemudian ada yang di strum dan lain sebagainya. Sekitar 7-8 bentuk penyiksaan, baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu, dan itu terkonfirmasi. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku?
Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Ada pada saat Kenapa ditolak? Boleh disampaikan alasannya kenapa keluarga dari korban dalam hal ini ya, Ibtu Rudiana, itu ditolak oleh LPSK perlindungannya? Kami sebenarnya itu berbasis dari pendalaman lagi ya Mas ya, karena sifat pentingnya keterangan itu kan kami harus cek gitu ya, karena dari penelahan itu kami melihat bahwa ada beberapa keterangan-keterangan saksi yang posisinya dia tidak konsisten. Dia berubah-berubah dari wawancara pertama, kedua, lalu kemudian ketemu lagi dengan. Nah ini untuk Rudiana ini sudah diperkuat dengan pernyataan dari Nenek Elsa, yang dimana Nenek Elsa itu usianya sudah 76 tahun, yang harusnya waktunya bertobat, waktunya insaf, waktunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan masing-masing ya. Tapi Nenek Elsa tetap masih terus membela Rudiana dan komplotannya, karena klien Nenek Elsa ini ya, itu Rudiana, Ris Papua, Gugun, RT Pasren, Kavi, Surono, Suroto ya, satunya si Rana, dan siapa itu oknum polisi kejam satunya itu siapa itu namanya Anwar ya. Nah, mungkin entah berapa miliar nih, mungkin mereka itu klien-kliennya itu pada jual tanah atau jual warisan itu, atau nggadekan surat tanah tetangganya masukkan bank untuk bayar Nenek Elsa ini. Diduga kayak gitu ya, dan saya duga seperti itu. Oke lanjut kawan ya. Siksa luar biasa. Itu tanggal 2 difoto dan beredar. Tetap kan itu doang kan foto itu yang di-create, diulang-ulang seolah ada penyiksaan yang luar biasa. Dibilang si Sudirman ditembak pakai peluru karet. Buktikan ada polisi itu tidak pernah punya senjata angin. Senapan angin nggak ada. Lanjut ya, monyet aja bisa ngetawain Rudiana ya. Rudiana tetap bersikukuh ya, sampai beku otaknya, sampai mulutnya kaku, sampai epilepsi pun nggak mau mengaku. Tetap dia tidak merasa menganiaya atau menyiksa. Waktu ditanya oleh Hotman Paris apakah ada penyiksaan, tidak ada. Tetap bilang tidak ada. Semoga Rudiana umurnya panjang sampai 250 tahun, biar menjadi jenglot, bisa untuk dipuja oleh dukun aliran hitam. Oke, kita lanjut ya. Yang DPO Bang? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecil adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Siapa? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca perspektif. Cuman yang saya tahu pada saat saya gali informasi dari mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan, di si Dani, si Peggy alias Serong, satu lagi si Dani, Andi sama Peggy alias Serong. Jadi Bang, ini cuma sekedar menyebutkan nama dan orang baru ditanya langsung mengaku. Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada. Dalam video ini juga ada kesaksian dari yang terpisah ya, kesaksian terpisah dari di sidangnya Saka Tatal, Sudirman dan Aldi ya sebagai saksi kunci, dan dia juga mengatakan bahwa telah terjadi penyiksaan yang sangat biadab ya, bagai menyiksa binatang guguk atau kire, padahal itu manusia yang bernyawa, anak orang ya. Semoga anaknya orang-orang yang menyiksa itu dapat karma ya. Moga-moga yang nyiksa dapat karma, tapi doa itu yang baik-baik aja lah. Moga-moga yang nyiksa itu panjang umur sampai 250 tahun dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan sampai baru kelas 2 SMP sudah hamil kalau yang cewek. Jangan sampai baru kelas 3 SMP yang cowok sudah jadi perampok. Jangan sampai gitu. Kita doakan aja semoga anak-anaknya yang nyiksa ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah ini dari pengakuan semuanya, jelas-jelas sudah tak terbantahkan, tinggal menunggu Rudiana diciduk dan dimasukkan ke sarang buaya, atau dan begundal-begundalnya dimasukkan ke kolam piranha biar dicabik-cabik. Nah itu enak banget, dagingnya kan empuk, kan gitu ya. Ini cuma arti kiasan aja. Kalau arti sebenarnya itu Rudiana CS sama begundalnya itu sebentar lagi mau diciduk dan diproses hukum. Semoga dihukum keok atau seumur hidup. Oke, kita lanjut ya. Kembali apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana kepada saudara setelah saudara lihat mukanya, masih ingat ya mukanya Pak Rudiana ya? Masih ingat sampai sekarang juga ingat. Masih ingat ya? Apa yang dilakukan? Mukul sama nginjek. Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya?
Nggak kenal. Nggak kenal. Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe Kanit itu itunya saling memanggil. Orang dua rekan Pak Rudiana itu saling manggil. Manggil A, manggil E, Haris gitu. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak mukul, pas nyampe Polres mukul. Pas sampai di Polres mukul. Oke, saudara akhirnya masuk ke mobil. Ya. Terus dibawa kemana? Ke Polres. Di Polres. Ya. Lalu sampai di Polres apa yang terjadi? Saudara bisa ceritakan? Masuk gerbang dulu, berapa langkah saya turun, saya suruh jalan bebek semuanya kakak-kakak saya. Habis jalan bebek itu ada polisi 10 pada jejer itu pada mukulin, pada nendangin. Sampai Kanit itu saya udah dipukulin itu udah pada berdarah, udah diinjek-injek muka saya pakai sepatu. Jadi sebelum ditanya apa-apa itu dari mobil turun itu saudara sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Belum pernah ditanya apa-apa? Belum. Saudara juga nggak tahu kenapa dibawa ke polisi? Iya, nggak tahu. Di kantor polisi saudara juga tidak tahu ya? Tidak tahu. Jadi langsung sampai sana sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Ah, terus apa yang terjadi sesudah itu? Saya suruh masuk ke Kanit. Masuk ke Kanit? Iya. Ke unit mana? Kurang tahu kalau di apa itu semuanya ditutup semua, dibalik semua. Oh, dibalik semua. Ya. Apa yang terjadi saudara alami di sana? Ya sama dipukulin. Cara pukulnya dan bagaimana? Apa yang saudara alami bisa detail saudara ceritakan? Ya masih di Kanit itu masih dipukulin, masih ditendang, masih ditanya-tanya kamu membunuh dan merkosa dan saya kan tidak tahu-tahu, disuruh ngaku. Ya coba diceritakan. Sebelum ditangkap saya habis main ke rumah kakak saya. Nah setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyampatin mau ngapain, kata saya mau ngambil gitar. Udah baru saya pinjamin, berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama rombongan saya tendangin. Pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman-teman udah ngakuin. Orang baru ditanya langsung mengaku. Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Karena pada saat